Poin ketiga, kamera rolling terlalu cepat. Nah, ini nih, ini sampai sekarang pun saya masih berlatih. Saya masih berlatih karena saya masih melakukan hal yang ya menurut saya itu sebenarnya bukan kesalahan, tetapi alangkah baiknya kita tuh berlatih untuk mengontrol, karena saya juga susah banget. Kadang-kadang ya banyak hal yang membuat kita tuh rolling kameranya terlalu cepat. Ini terutama ketika kita mengambil video, ketika kita lagi meliput ya. Nah, teman-teman yang biasanya meliput langsung di TKP, umpamanya ada kejadian atau apa ya, demo atau apa, atau kebakaran, apa saja yang namanya meliput, itu tuh benar-benar harus punya kontrol yang tinggi untuk bisa memastikan kamera rolling tidak cepat, tidak cepat sekali. Kenapa saya bilang harus jangan cepat, harus slow, benar-benar harus slow. Karena kalau kamera rolling terlalu cepat, kita yang nonton pusing. Karena kamera dibawa terlalu cepat, ya. Bergerak dari satu titik, fokus ke yang berikut itu terlalu cepat, itu membuat penonton pusing. Dan ini sering sekali terjadi ketika kita meliput sambil jalan, ya, kita yang bergerak atau objek yang kita liput yang bergerak, atau dua-duanya bergerak. Nah, ini harus benar-benar kita yang megang kamera, kita yang harus mengontrol itu. Dan saya pun sampai hari ini masih berlatih untuk itu. Ya, jadi kalau saya tiba di satu lokasi, kemudian saya mau meliput, kadang saya tergoda untuk rolling kameranya terlalu cepat. Akhirnya hasilnya adalah orang pusing, nontonnya pusing karena terlalu cepat kita kasih bergerak itu kamera. Kasih bergerak itu maksudnya rolling ya, kita rolling kameranya. Nah, ada fasilitas ketika kita mengedit, kita bisa membuat dia menjadi slow. Tetapi seslownya kita membuat dia slow motion ya, gerakannya menjadi lambat, tetap aja kita perlu untuk mengontrol pada saat kamera rolling ya. Jadi ini hal yang saya lakukan, hal-hal yang di awal-awal saya sangat struggling untuk berjuang untuk bisa mengontrol kamera rolling ini. Nah, setali 3 uang atau satu paket dengan si kamera rolling ini adalah gambar goyang. Nah, kita tuh cenderung sebagai amatir ya, kita bilangnya ya, sebagai YouTuber pemula, content creator pemula, kita kadang apa adanya ya, pakai handphone, terus tidak pakai tripod atau tongsis, sehingga kita langsung pegang dengan tangan ya, handphonenya kita pegang dengan tangan, kita lihat ke handphone sambil jalan, kita sambil pegang begini. Itu challenging, itu sangat menantang. Saran saya, solusinya pakai tongsis atau pakai tripod atau gorilla atau apalah itu nama-namanya, itu banyak sekali tripod dengan berbagai nama. Saya contohkan di sini. Ini saya ada punya nih, multipod. Ini dibelikan sama suami. Saya pakai ini, terus ada satu lagi yang gorilla. Jadi ini ada sampai 2 ya. Ini bagus sekali karena bisa jadi tongsis, bisa juga duduk karena dia punya kaki ya. Jadi dan ini dia pakai remote ya. Jadi untuk mengatasi solusi untuk kamera goyang, tangan kita ini kadang-kadang kita kalau pegang kamera lama, tangan kita bergoyang ini, goyang, sudah nggak sadar ini kita goyang ya. Ya namanya juga kita sambil jalan, sambil bicara, sambil kita harus fokus juga ke depan, jangan sampai kita jatuh ya kan. Jadi memang tripod, tongsis itu alat-alat bantu yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula terutama ya. Jadi itu dia.
Poin berikutnya, poin kelima, pencahayaan. Nah, saat ini adalah satu contoh yang kurang baik. Pencahayaannya kurang bagus karena saya lagi duduk di kamar, ini udah mau tidur tadinya, jadi sudah mau siap-siap tidur, makanya sudah di pinggir tempat tidur ini. Saya duduk di kursi santai di samping tempat tidur. Nah, dan ini posisi cahaya lampu di samping, dan di depan saya ada iPad, sehingga cahaya hanya dari iPad dan dari samping. Jadi memang untuk pada saat saya sekarang ini adalah contoh kurang baik ya. Sebelum saya beralih ke poin berikutnya, pencahayaan ini paling bagusnya adalah pencahayaan alami, yaitu sinar matahari. Jadi memang ketika kita membuat video, kita patut untuk memperhitungkan pencahayaan alami. Jika tidak cukup pencahayaan alami, kita bisa dibantu dengan pencahayaan buatan seperti lampu, ya, banyak teman-teman yang pakai ring light, ya, ataupun lampu sorot lainnya untuk membuat satu pengambilan video itu cukup pencahayaannya. Oke, poin yang selanjutnya yaitu suara atau audio. Suara atau audio. Nah, ini juga poin penting. Ada teman-teman YouTuber pemula yang saya perhatikan videonya tuh suaranya tidak jelas. Nah, saya pun sampai hari ini tuh masih kurang di urusan suara ya, audio tuh masih kurang. Nah, saya punya cita-cita, mudah-mudahan dapat rezeki, saya mau beli wireless microphone ya, wireless mic. Nah, buat teman-teman yang lain yang sudah pakai wireless mic, keren banget ya. Itu tuh sampai telan ludah aja kedengaran sangat jelas. Nah, mudah-mudahan malam ini suara saya cukup jelas ya, teman-teman. Nah, untuk audio, untuk suara, solusinya kita bisa pakai wireless tadi yang saya bilang, dan juga kalau tidak punya wireless, beberapa teman-teman saya tuh mereka pakai headset, dan mereka bicara-bicara biar dekat mic-nya. Saya pikir itu smart ya untuk melakukan itu. Saya sendiri belum mencobanya. Mudah-mudahan nanti saya mencobanya. Saya kadang-kadang merasa kurang bebas bergerak kalau pakai headset yang dicantolin ke handphone terus bicara-bicara. Nah, saat ini sebenarnya saya bisa pasang ya. Coba ya, saya coba pasang ya. Nah, teman-teman, bagaimana audio saya sekarang? Apakah suara saya terdengar jelas? Nah, tadi kita bicara mengenai audio, dan saya bilang solusinya wireless mic atau headset. Nah, ini saya coba pasang headset dan saya bicara dekat sekali dengan ini ada di sini ada mic-nya. Kira-kira bagaimana, teman-teman? Apakah suara saya terdengar jelas? Nah, untuk audio ini pilihan ya, karena ada video-video tertentu di mana benar-benar tidak ada audionya, ya, tidak ada suaranya, tetapi kita main pakai teks. Nah, teks ini poin ketujuh, ya, narasi. Narasi itu bisa audio, bicara-bicara, dan bicara-bicaranya juga bisa dalam dua cara. Ada yang pada saat kita pengambilan video, kita langsung ngomong-ngomong atau bicara-bicara, jadi audio dan langsung on the spot. Tapi ada juga yang kita bisa dub maksudnya dubbing ya, bisa isi audio kita later on. Nah, nanti setelah kita syuting, nanti pada saat proses editing baru kita dub ya, kita bicara-bicara. Nah, narasi ini juga bisa tanpa audio, artinya tidak kita bicara-bicara, tidak juga kita dub,
dubbing, tapi kita pakai texting. Jadi tulisan-tulisan yang kita munculkan di layar. Nah, ini nih ada juga yang saya lakukan waktu awal-awal yang saya tidak tahu. Yaitu tulisan yang kita munculkan terlalu cepat. Muncul langsung hilang. Muncul langsung hilang. Ya. Waktu awal saya seperti itu. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya karena kalau muncul langsung hilang, penonton tidak sempat baca apa yang kita tulis, sudah hilang. Tulisannya kita kasih muncul, kita kasih hilang. Jadi paling bagus tuh pada saat kita menampilkan tulisan, waktu edit, kita baca. Kalau kita bisa baca sampai selesai baru tulisannya hilang, ya fading, berarti ya terbaca apa yang kita tulis. Tetapi kalau munculnya cepat, hilang juga, orang belum sempat baca, akhirnya ada message yang baik di sana yang tidak tersampaikan. Karena penonton tidak sempat membaca. Ya, jadi poinnya adalah ketika kita memunculkan huruf-huruf ya, kan biasanya kalau kita edit kita bisa tampilkan huruf yang kayak berlarian gitu. Cus, muncul, langsung pergi lagi, fading. Atau dari sini, hurufnya bisa jatuh dari mana aja, karena itu ada banyak sekali di pilihan di editing yang bisa kita buat ya, bermacam-macam bentuknya. Tapi intinya harus cukup sekian detik untuk penonton bisa membaca dan mendapatkan message yang kita taruh di texting yang kita pasang ya. Oke. Poin berikutnya. Musik. Nah, musik ini bagian yang penting sekali di dalam satu video yang kita buat. Betul tidak, teman-teman?